Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Ibadah Minggu gereja kita masih dilaksanakan secara online melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat. Di masa-masa sulit seperti saat ini, banyak dari kita yang menghadapi tantangan dan pergumulan. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Kami rindu melihat anak-anak saudara terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya Kids, Teens, dan Youth. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Dengan penuh sukacita biar kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur atas segala kasih dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Ada amin. Berikan tepuk tangan bagi kebaikan Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Segala ucapan syukur kami kembalikan kepadamu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Biar kami boleh datang menyembah-Mu, bersyukur kepadamu saat ini Tuhan. Dan kasih dan kuasa-Mu dilimpahkan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Amin. Kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
Hidupku mengiring
syukur, sebab oleh anugerahnya kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerahnya, semua karena anugerah Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur selamanya. Syukur buat anugerah-Mu. Mari naikkan syukur kita kepada Dia lewat penyembahan kita bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau selalu bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, tinggikan Dia dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur pada. Sejemput kita bangkit berdiri bersama-sama sambil mengangkat tangan kita. Di dalam hidupku anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku. Sekali lagi ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Saudara bersuka cita saat ini, mari dengan penuh sukacita berikan puji-pujian bagi Dia. Mari lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir.
tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaan dalamku. Haleluya. Sekali lagi, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Dengan sukacita ku mau setia dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Katakan, ku mau setia dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah Yesus yang selalu menjadi bagian terbaik di dalam kehidupan kita. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. The cross before me, the world behind me, not turning back, not turning
jemaat, angkat hatimu. Enough for me, everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online KB Philadelphia Blessing Family. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjamah dan mengubahkan hidup saudara semua. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah, untuk hari yang luar biasa ini. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu yang ajaib, yang luar biasa. Dan kami bersyukur kami bisa masuki di tahun yang baru ini pula Tuhan. Terima kasih, kami tahu Tuhan bahwa Kau menyertai kami senantiasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup mengubahkan hidup kami semua. Dan kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, urapi hamba-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Umat Tuhan yang percaya dan siap diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau sharing firman Tuhan dengan judul perkara yang hebat dimulai dari hari-hari kita yang hebat. Great days, great things. Mari kita lihat sama-sama Mazmur 65 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan demikian, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Saya percaya tahun inilah tahun yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang indah, yang ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Engkau yang percaya, katakan amin. Saudara, mari kita lanjut sama-sama kita baca pembacaan firman Tuhan hari ini dalam Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14. Firman Tuhan katakan demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, kita semua bisa melewati tahun yang lalu, tahun 2020. Tahun yang penuh dengan kejutan, karena kita tidak pernah menyangka mengalami pandemi COVID-19 ini, saudara sekalian, yang membuat krisis di hampir semua bidang, saudara. Baik kesehatan, ekonomi, ya, bahkan mungkin secara sosial juga. Bahkan ada yang mentalnya, saudara, yang sampai stres, depresi, bahkan sampai kepada kehidupan rohani kita semua, saudara sekalian. Nah, saudara, saya pernah mendengar salah seorang praktisi di bidang ekonomi pernah mengatakan begini, saudara, bahwa di setiap krisis yang pernah terjadi di Indonesia, dia kasih contoh pada tahun 1998 dan tahun 2008, saudara sekalian. Dia katakan bahwa maka setelah krisis, maka akan ada masa kelimpahan yang panjang dialami oleh Indonesia.
Wow, saudara sekalian. Dan ia percaya bahwa resesi ekonomi yang kita alami yang di tahun lalu, tahun 2020, saudara sekalian, maka ia percaya juga, maka di tahun ini akan ada kebangkitan di bidang ekonomi juga, saudara. Saya percaya kita semua berharap demikian. Di tahun ini akan ada kebangkitan juga, saudara sekalian. Dan saya percaya tahun yang baru ini akan memberikan kepada kita harapan yang besar. Kita akan melihat hari-hari kita yang indah, hari-hari kita yang hebat juga, saudara sekalian. Dan tentu kita akan mengerjakan perkara-perkara yang hebat bersama dengan Tuhan tentunya. Saudara, biasanya orang pada akhir tahun atau awal tahun itu membuat yang namanya resolusi. Apa sih resolusi, Pak Rudi? Resolusi ada tekad, keputusan untuk memulai sesuatu yang baru. Misalnya, tahun ini Anda bertekad untuk bekerja lebih rajin dibanding tahun sebelumnya. Atau Anda seorang siswa atau mahasiswa, Anda akan lebih giat lagi belajar mungkinnya dibandingkan yang lalu, saudara. Atau Anda mungkin punya resolusi ingin berolahraga, punya kesehatan yang lebih prima mungkin. Secara spiritual, secara rohani, Anda mungkin ingin lebih rajin ke gereja, mengikuti ibadah yang rutin di setiap minggu, lebih rajin berdoa, punya saat teduh, ataupun Anda punya waktu untuk baca firman Tuhan setiap hari. Mungkin di tahun lalu bolong-bolong sudah. Sebentar baca hari Senin, Kamis baca lagi, tapi yang lain tidak. Tapi tahun ini kita punya komitmen, punya resolusi untuk membaca firman Tuhan every day, setiap hari. Atau mungkin Anda dalam bisnis, usaha Anda lebih maju, omset Anda lebih meningkat. Tentu kita harapkan di tahun-tahun ini, saudara sekalian. Tentu itu semua resolusi yang bagus. Tapi seringkali sudah beberapa minggu setelah tahun baru lewat, kita sudah lupa dengan apa yang kita janjikan atau resolusi yang kita buat. Sehingga kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, dan kita menjadi tidak produktif dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kita harus punya kerinduan untuk lebih maju dalam segala hal, baik dalam hal jasmani maupun rohani. Kita harus punya komitmen. Komitmen apa? Lebih baik lagi dari sebelumnya. Komitmen apa? Hidup kita lebih menjadi berkat bagi banyak orang tentunya, saudara. Dan kita ingin tahun yang baru lebih baik dari tahun sebelumnya. Engkau yang percaya katakan amin, saudara. Kita rindu karakter kita terus bertumbuh dan berubah di tahun ini tentu menjadi lebih baik, saudara. Untuk itu, saudara, ada beberapa hal yang saya ingin sharing yang harus kita lakukan supaya tahun ini menjadi hari-hari yang hebat dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, saudara, yaitu kita perlu mengevaluasi hidup kita atau diri kita, saudara. Mari kita lihat sama-sama dalam Filipi 3, 12, 13a. Firman Tuhan katakan demikian. Bukan seolah-olah aku telah mencapai hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Kalimat ini diucapkan oleh Rasul Paulus ketika ia berusia tua. Ia sudah menjadi rasul yang terkenal. Ia telah menyampaikan Injil ke seluruh daerah jajahan Romawi. Ia sudah mendirikan jemaat di kota-kota yang strategis pada waktu itu, saudara. Ia telah memiliki anak-anak rohani yang telah bertumbuh menjadi hamba Tuhan yang sukses, yang berhasil pula. Bahkan begitu banyak orang menjadi Kristen di bawah pelayanan Rasul Paulus. Dan yang luar biasa, ia mendapatkan favor perkenanan Tuhan untuk menulis Alkitab Perjanjian Baru hampir setengahnya, saudara. Tetapi, saudara, di tengah serentetan hal-hal yang luar biasa yang ia capai, Paulus terus mengevaluasi hidupnya. Ia dengan rendah hati bersahaja menyatakan bahwa ia belum sempurna. Saya masih harus terus bertumbuh. Saya masih ingin terus mengejar menjadi serupa seperti Kristus, saudara sekalian. Betapa rendah hati orang ini, saudara. Saya kalau bandingkan kadang-kadang beda banget dengan orang masa kini kan. Kadang-kadang sudah merasa hebat, kamu tidak kenal saya siapa? Karena saya semuanya bisa jalan di perusahaan ini, ya saudara sekalian. Atau kamu tidak kenal saya majelis yang paling hebat di gereja ini, umpama, saudara ya. Kalau saya tidak ada, gereja ini tidak bisa berkembang. Wah, sombong sekali, saudara. Saudara, majelis itu adalah pengurus inti di gereja, saudara.
Tapi kalau majelisnya tidak penuh Roh Kudus atau belum bertobat, maka majelis bisa berubah menjadi singkatan manusia jelmaan. Saudara yang bilang, bukan saya, saudara sekalian ya. Tapi saya yakin pelayan-pelayan Tuhan Philadelphia Blessing Family adalah pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, pelayan Tuhan yang setia, pelayan Tuhan yang cinta Tuhan. Baik saudara, saya lanjut. Saudara, kita perlu mengevaluasi diri kita atau menilai diri kita. Apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik? Makin cinta Tuhan dari tahun lalu, atau kita semakin belajar untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan? Menjadi suami yang baik mungkin bagi istri Anda, atau menjadi istri yang baik bagi suami Anda, saudara. Bahkan mungkin Anda seorang anak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Anda yang menghormati orang tuamu, saudara, mencintai orang tuamu. Anda lebih dewasa rohani, makin seperti Kristus, makin mengasihi keluarga Anda, dan menjadi ayah yang atau ibu yang baik bagi anak-anak Anda tentunya, saudara. Saya teringat, saudara, seorang pelukis terkenal bernama Leonardo da Vinci. Karya dia yang fenomenal selain Mona Lisa, juga ada yang terkenal adalah Last Supper atau perjamuan akhir dari Tuhan Yesus, saudara. Ketika ia membuat lukisan tersebut, ia membutuhkan dua figur terakhir, yaitu figur Yesus dan figur Yudas. Untuk mendapatkan figur Yesus, ia berjalan dari satu gereja ke gereja lain, dan akhirnya menemukan figur Yesus tersebut. Namun untuk figur Yudas, dia kesulitan. Ya, dia 1 tahun berlalu, dia belum dapat, saudara. 2 tahun berlalu belum dapat, 3 tahun berlalu belum dapat, saudara. Sehingga dia mulai frustasi. Satu kali Leonardo da Vinci dia jalan-jalan ke sebuah pasar, dan tiba-tiba wajahnya terlihat kepada seorang pemuda yang kusut, yang mukanya kelihatan kayak muka licik culas, ya saudara sekalian. Dan ia datang kepada anak muda tersebut. Anak muda, maka kamu menjadi figur untuk lukisan dalam karya saya? Anak muda yang spontan menjawab, ya saya mau, ya asal saya dibayar. Tentu Leonardo pasti bilang, pasti kamu saya bayar. Kalau boleh tahu saya nanti jadi figur apa? Dan kemudian Leonardo bilang, kamu akan menjadi figur dalam karya lukisan saya, itu karya figur sebagai Yudas Iskariot. Tiba-tiba pemuda ini menangis, saudara. Dan kemudian dia bilang, dia ingat, Leonardo, kamu tidak ingat saya, tidak kenal saya. 3 tahun yang lalu, saya adalah Pedro yang kamu lukis sebagai figur Tuhan Yesus. Leonardo kaget, kenapa kamu bisa jadi begini? Dia bilang, iya, hidup saya hancur. Saya tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan, karena saya kecewa dengan orang-orang di gereja, saudara. Saudara sekalian, hari ini kita belajar, saudara sekalian, untuk mengevaluasi diri kita semua. Bolehkah saya meminta kepada saudara? Bolehkah Anda lihat wajah saudara di cermin? Apakah saudara mirip Tuhan Yesus wajah Anda, atau mirip Yudas, saudara sekalian? Hanya jokes ya, lelucon saja saudara, jangan simpan di hati. Baik, saudara, evaluasi diri akan membuat kita lebih baik dalam kehidupan ini, saudara. Saya teringat pendiri olahraga judo namanya Jigoro Kano, saudara. Kita tahu bahwa orang latihan bela diri, sabuk itu kalau paling terendah adalah sabuk putih. Yang tertinggi sabuk hitam, saudara, dengan level yang berbeda-beda tentunya, saudara. Jigoro Kano ini sering kali kalau latihan pakai sabuk putih, saudara. Bahkan dia pernah berpesan sama murid-muridnya, kalau dia nanti meninggal, maka waktu dia dimakamkan, dikuburkan, dia jangan dipakaikan sabuk hitam, tapi dipakaikan sabuk putih saja. Satu kali muridnya pernah bertanya, saudara, guru, kenapa guru suka memakai sabuk putih seringkali? Dia bilang, karena saya masih terus belajar. Saya belum sempurna. Saya harus mengembangkan kemampuan saya. Wow. Saya pikir ini suatu sikap yang perlu dicontoh. Artinya orang yang punya sikap yang terus mau mengevaluasi diri, yang terus mau belajar. Mari saudara sekalian, kita memiliki sikap yang haus dan rindu, yang untuk kita terus mau bertumbuh. Supaya apa? Kita mirip seperti Kristus Yesus dalam hidup kita semua. Tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik apabila kita terus mau mengevaluasi diri kita, dan kita tidak berkata bahwa saya sudah hebat, tapi kita berdoa, berkata kepada Tuhan, saya masih banyak kekurangan, saya masih punya kelemahan mungkin. Tuntun saya untuk terus bertumbuh dalam kehidupan ini, Tuhan. Ini yang pertama, saudara sekalian. Hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya tahun ini menjadi hari yang hebat dalam kehidupan kita adalah eliminasi. Berarti membuang, menyingkirkan yang sesuatu yang kurang baik dalam kehidupan kita.
Saudara tahu ada sebuah reality show di Indonesia, Indonesian Idol Special Season kali ini saudara ya. Ini orang-orang yang tampil dari 64 orang, dari ratusan tentunya, 64, 32, 24, 15 orang ya. Jadi 10 besar, 8 besar, 5 besar sampai akhirnya ada yang menjadi juara Indonesian Idol. Tentu ada tahap-tahap yang namanya mereka tereliminasi. Artinya mereka harus pulang, bawa koper mereka dan mereka tentu tidak akan pernah tampil lagi saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita. Hidup ini ibarat pertandingan. Untuk bisa memenangkan pertandingan dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang harus kita delete, kita hapus, kita eliminasi, kita buang dalam kehidupan kita yang bisa menghambat pertumbuhan rohani saudara, yang bisa menghambat pertumbuhan dalam banyak hal dalam kehidupan saudara. Filipi 3 ayat 13b mengatakan begini, ini ayat luar biasa. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dalam perjalanan imannya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal-hal yang harus ia buang, singkirkan yang bisa menghambat pertumbuhan imannya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dari Rasul Paulus, dia pernah membanggakan bahwa ia orang Yahudi tulen, saudara. Dia dididik oleh guru besar daripada yang nama Gamaliel. Bahkan ia adalah penganiaya jemaat pada waktu itu. Tetapi setelah ia bertemu Kristus Yesus dalam hidupnya, apa yang ia anggap dulunya untung sekarang ia anggap rugi, bahkan ia anggap sebagai sampah. Karena kenapa? Ia telah mengenal Yesus Kristus yang merupakan segala-galanya dalam kehidupannya. Ada ayat yang luar biasa, Yesaya 43 ayat 18 bilang begini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara sekalian, ada hal yang buruk yang kita harus lupakan pada masa lalu kita. Sebab kalau tidak, itu akan menghambat pertumbuhan rohani saudara semua. Sekarang pertanyaan, Pak, hal apa saja harus kita lupakan? Beberapa hal yang saya coba sharingkan. Hal-hal apa saja yang Anda harus lupakan yang bisa menghambat pertumbuhan Anda? Yang pertama adalah Anda harus bisa mengampuni. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan saudara, memfitnah saudara, kita punya dua pilihan. Anda bisa mengingat peristiwa itu dan kemudian Anda sakit hati, kecewa dan bisa jadi kepahitan hidup. Atau Anda belajar mengampuni dan belajar untuk melupakan, artinya Anda tidak mengingat-ingat lagi saudara. Saudara, ada sebuah ungkapan yang bagus menyatakan demikian. Great vision without great people is irrelevant. Kurang lebih menyatakan begini, visi seseorang yang orang miliki tanpa orang yang punya jiwa yang besar tentu tidak sejalan. Orang harus untuk menjadi orang yang hebat adalah engkau harus punya jiwa yang besar. Orang yang begitu mudah, punya hati yang lapang untuk mudah bisa mengampuni orang lain. Yang kedua, hal apa saja yang harus lupakan yang bisa menghambat pertumbuhan Anda adalah semua kegagalan kita juga harus kita lupakan. Bukan berarti kita tidak belajar dari kegagalan tersebut, bukan saudara. Tapi prinsipnya adalah ketika kita gagal kita harus bangkit. Mungkin sepanjang tahun lalu hidup Anda seperti rasanya di padang gurun. Secara ekonomi mungkin ekonomi Anda porak-poranda saudara, atau kehidupan pernikahan. Tapi tahun ini Anda harus percaya Tuhan akan membuat sungai-sungai yang deras airnya di padang belantara saudara sekalian. Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar, yang indah di tahun ini. Engkau yang percaya katakan amin saudara. Hal apa saja yang harus kita lupakan yang bisa menghambat pertumbuhan kita? Yang ketiga adalah keberhasilan kita di masa lalu. Saudara, sebuah ungkapan menyatakan demikian. Good is often the enemy of the best. Baik seringkali menjadi musuh untuk mendapatkan yang terbaik. Hal-hal yang baik akan menghambat kita untuk melakukan yang terbaik, saudara. Karena itu jangan terlalu membanggakan keberhasilanmu di masa lalu Anda. Pak Rudi, saya dulu ini seorang worship leader. Sekarang bagaimana? Oh tidak lagi Pak. Pak Rudi, saya dulu melayani Tuhan. Saya pimpin KKR di mana-mana Pak. Sekarang bagaimana? Saya berdoa kita tetap setia melayani Tuhan sampai selama-lamanya saudara sekalian. Kita harus tiap hari berjalan bersama Tuhan. Karena kita percaya tiap hari berkat-Nya, kasih-Nya selalu baru dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Saudara mungkin pernah mendengar seorang yang bernama Insinyur Ciputra.
Ya sudah membangun real estate di mana-mana. Banyak gedung bagus-bagus yang dia sudah bangun, beliau, saudara. Satu kali pernah ditanya oleh wartawan, Pak Ci, kira-kira proyek mana Pak Ci yang spektakuler, yang paling bagus selama masa hidup Pak Ci? Pak Ci jawabnya luar biasa. Dia bilang proyek saya yang terbagus adalah proyek yang akan datang. Saya kira ini adalah jawaban yang visioner. Kita harus yakin bahwa the best is yet to come. Artinya yang terbaik masih ada di depan kita, saudara. Engkau yang percaya, katakan amin, saudara. Firman Tuhan katakan dengan luar biasa dalam Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Wow, luar biasa. Saya teringat seorang pelukis Yunani kuno yang terkenal namanya Timantes. Ia seorang pelukis yang hebat karena ia punya guru yang hebat juga. Satu kali ia dididik tentu oleh gurunya untuk melukis. Satu kali ia membuat karya yang bagus. Ia termenung melihat lukisannya. Ya, dia kagum dengan lukisannya. Dia rasa inilah karya dia yang paling terbaik. Namun satu kali dia datang hari berikutnya, dia lihat lukisannya sudah tercoret-coret, saudara. Dia kaget. Dia tanya siapa yang berbuat? Gurunya bilang saya. Guru, kenapa guru mencoret karya lukisan saya? Gurunya bilang, kamu jangan cepat puas, karena ketika kamu cepat puas, itu akan menghambat kamu bisa membuat karyamu yang lebih baik. Dari sejak itu, Timantes menyadari dia harus membuat karya-karya yang lebih baik, saudara. Dan salah satu karyanya yang spektakuler adalah yang dengan judul Sacrifice of Iphigenia, saudara sekalian. Yang ketiga, hal-hal apa yang harus kita lakukan supaya tahun ini menjadi hari-hari yang hebat dalam kehidupan kita, saudara, yaitu konsentrasi, fokus. Mari kita lihat ayatnya, Filipi 3 ayat 13c menyatakan demikian, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri di hadapanku ini artinya berarti kita harus konsentrasi, kita harus fokus, perhatian tidak terpecah. Bapak Ibu, banyak orang kalau dengar khotbah tidak fokus. Kalau biasa pertemuan ibadah di onsite atau tatap muka, ya, main HP, buka ayat firman Tuhan juga memang benar, tapi juga buka WhatsApp, chatting WhatsApp, bahkan buka Instagram dan sebagainya, sehingga broken fokusnya terpecah, saudara sekalian. Saudara sekalian, hidup ini harusnya seperti kamera, saudara. Maksudnya gimana Pak Rudi? Kalau kamera tidak fokus, maka gambarnya akan blur atau kabur, saudara. Ya saudara, tapi kalau fokus maka gambarnya akan bagus sekali. Banyak orang hidupnya seperti kamera. Kalau kadang-kadang kalau tidak fokus maka hidupnya jadi blur, kabur, tidak jelas. Karena mereka tidak fokus dalam kehidupan. Saya senang dengan sebuah ungkapan ini, saudara, menyatakan demikian. If you want to get anything, finally you get nothing. Jika Anda mau mendapatkan semuanya, pada akhirnya Anda tidak dapat apa-apa. Ada orang mau serakah, saudara, ya, serakah, maunya semua diambil, malah justru tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Kita belajar untuk fokus, konsentrasi. Saya ibaratkan begini, kalau ada orang pemburu kelinci yang hebat, saudara, ya, kalau ia mau menembak kelinci yang berlari-larian, anggaplah ada 10 kelinci, ia tidak akan mungkin menembak serampangan, tidak, saudara. Tapi dia akan fokus satu-satu kelincinya, konsentrasi ke satu-satu. Itulah yang namanya fokus, konsentrasi, saudara. Maka kalau dia fokus satu, kena, baru dia ke satu lagi, kena lagi, baru ke satu lagi. Tidak serampangan, tapi fokus, konsentrasi. Ada seorang ekonom yang bernama Pareto. Dia punya prinsip yang sangat terkenal dalam semua hal, bahkan di dalam bidang ekonomi ataupun bisnis. Ya, ini banyak bisa diimplementasikan prinsip 80-20 ini, saudara. Dia menyatakan bahwa 80% dari keluhan pelanggan muncul dari 20% dari produk atau jasa. 80% dari keterlambatan jadwal timbul dari 20% dari kemungkinan penyebab penundaan. 20% dari produk atau jasa mencapai 80% dari keuntungan. 20% dari tenaga penjualan memproduksi 80% dari pendapatan perusahaan. 20% dari catat sistem menyebabkan 80% masalah. 80% hasil datang dari 20% usaha. Nah saudara, bagaimana kita memusatkan perhatian pada 20% itu untuk mendapatkan 80% hasil? Contoh sederhana lainnya adalah dalam satu susunan panitia sebuah acara, tidak bisa dipungkiri
80% keberhasilan suatu acara paling hanya diakibatkan kerja keras 20% panitianya. 80% hasil penjualan dihasilkan oleh 20% tenaga penjualan. Dan 80% nilai tambah dihasilkan oleh 20% staff yang punya kompeten dan komitmen. Saudara, apa yang saya mau sampaikan? Kita harus fokus, konsentrasi. Pekerjaan apapun dalam kehidupan kita pasti ada hambatan, pasti ada tantangan, saudara. Tapi kita harus maju, bekerja keras, ulet, bertahan di masa sulit, minta pimpinan Tuhan, dan belajar untuk fokus, saudara. Jangan begini, saudara. Anda baru kerja 2 bulan sudah pindah kerja karena mungkin berantem sama teman kerja, atau mungkin Anda bekerja 6 bulan pindah lagi karena berantem sama bos. Mungkin Anda baru bekerja 1 tahun pindah lagi kerja karena tidak betah. Kapan suksesnya, saudara? Saudara sekalian, kita lihat contohnya 1 Korintus 9 ayat 24 menyatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Yang berlari dalam ikut pertandingan itu banyak, tapi kita harus terus berlari dalam perlombaan kita. Tidak melihat ke kiri, ke kanan, tapi fokus untuk menyelesaikan pertandingan dan mendapatkan mahkota dalam kehidupan. Konon ada, saudara sekalian, ada 2 orang ibu yang melahirkan anak mereka, saudara. Masing-masing 2 anak putra. Dan di kota itu, saudara, ada seorang peramal yang hebat pada waktu itu. Semua ramalannya tepat selalu, saudara. Dan 2 orang ibu ini membawa anaknya. Ibu yang pertama, anaknya diramal. Dia melihat anaknya yang pertama, laki-laki ini, dan dikatakan sama peramal, anakmu ini ke depan kelak akan menjadi seorang kaisar. Anak yang kedua, ibu yang kedua bawa lagi, dilihatkan, anakmu yang ini nanti ke depan akan menjadi pengemis. Wow, saudara bisa bayangkan, ibu yang pertama tentu senang sekali, tapi ibu yang kedua sedih sekali, saudara. Ibu yang pertama pulang, ia besarkan anaknya, ia memanjakan anaknya ini, saudara. Apapun yang dikira anaknya ia berikan. Bahkan saudara sekalian, ia merasa tidak perlu menyekolahkan anaknya, karena kan jadi kaisar. Gak usah sekolah, nak, kamu kan jadi kaisar nanti. Semua dimanjakan, saudara. Tapi ibu yang kedua ini menangis, sedih. Namun dia punya tekad. Dia mulai, saya mau berjuang. Dia mulai fokus, konsentrasi untuk membesarkan anaknya, mendidik anaknya, membesarkan dia, mendisiplinkan dia, memberikan nilai-nilai hidup, memberikan kasih juga kepada anak tersebut. Dan beberapa puluh tahun kemudian ramalan ini menjadi kenyataan, tapi terbalik. Anak yang pertama yang diramal jadi kaisar menjadi pengemis, tapi anak yang kedua yang diramal jadi pengemis menjadi kaisar. Kenapa? Karena ada orang tua yang fokus, konsentrasi, mendidik, membesarkan, mengasuh anaknya, saudara sekalian. Saudara, belajarlah untuk fokus, konsentrasi apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, saudara. Hal yang keempat, yang terakhir, yang harus kita lakukan supaya tahun ini menjadi hari-hari yang hebat dalam kehidupan kita, saudara, yaitu determinasi. Apa itu determinasi, saudara? Yaitu ketetapan hati untuk mencapai sesuatu. Ada tekad yang bulat, tekad yang kuat dalam kehidupan kita. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini, the difference between impossible and possible lies in the man's determination. Perbedaan antara mustahil dengan tidak mustahil terletak pada determinasi atau ketetapan hati seseorang. Winners are ordinary people with extraordinary determination. Pemenang dalam kehidupan ini adalah sebenarnya orang-orang yang biasa, tapi punya ketetapan hati, punya tekad yang luar biasa dalam kehidupannya, saudara. Inilah yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa ia telah melupakan apa yang di belakang dia, mengarahkan dia kepada apa yang di depan dia. Kalau Anda baca Filipi 3:14 tadi, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada banyak orang tubuhnya montok tapi imannya rontok, tidak punya determinasi, ketetapan hati yang kuat, mudah menyerah, mudah keok. Karena ketika ada masalah, saudara, tubuhnya mungkin gemuk, jiwa pikiran diisi dengan bermacam-macam ilmu,
tapi rohaninya kurus kering, saudara sekalian. Artinya kelakuannya tidak beres. Saya pernah mendengar kesaksian seorang yang bernama Olivetti. Dia adalah yang mempunyai mesin ketik yang dulu terkenal, ya, typewriter, mesin ketik namanya Olivetti. Tahukah saudara, dulu ia pernah bekerja di sebuah perusahaan mesin ketik juga bernama Underwood. Namun ia pernah dipecat. Tapi dia nggak menyerah dalam kehidupan. Dia nggak meratapi nasibnya. Dia bangkit, dia punya determinasi untuk mau maju dalam kehidupan. Dia punya tekad yang bulat. Beberapa puluh tahun kemudian, ia berhasil membeli perusahaan Underwood yang pernah dulu memecat dia, saudara sekalian. Saya pernah melihat seorang pesenam yang terkenal. Ia pernah ikut Olimpiade. Satu kali Olimpiade yang tahun ini dia gagal, saudara, karena dia terpeleset jatuh. Sedih sekali karena dia diunggulkan pada waktu itu, saudara. 4 tahun kemudian dia ikut Olimpiade lagi, saudara, tapi ia gagal lagi. Wah, sedih sekali. Tapi 4 tahun kemudian dia ikut lagi, saudara. Berarti ini Olimpiade yang ketiga. Dan ia berhasil mendapatkan medali emas dan berhasil bisa naik ke panggung. Wow, luar biasa. Ini orang yang punya determinasi, tekad yang kuat. Saudara sekalian, kita harus punya determinasi, ketetapan hati untuk mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita semua. Saudara, Anda harus berketetapan hati untuk meninggalkan warisan yang terbaik bagi keluarga Anda dan bagi banyak orang tentunya. Ada perbedaan 2 orang yang saya ingin bagikan warisan yang ditinggalkan antara 2 orang ini, saudara. Ada seorang yang bernama Hugh Hefner. Siapa dia, Pak Rudi? Dia adalah pendiri majalah Playboy. Dia mati di tanggal 27 September 2017 di usia 91 tahun. Namun apa legasi yang ditinggalkan? Dia menimbulkan kerusakan yang hebat bagi keluarga-keluarga. Banyak keluarga-keluarga yang bercerai. Bahkan anak-anak muda banyak hidupnya yang hancur karena majalah ini, saudara sekalian. Namun beberapa bulan kemudian ada seorang yang bernama Billy Graham. Dia mati di tanggal 21 Februari 2018 di usia 99 tahun. Dia sudah memberikan Injil secara langsung khotbah kepada kurang lebih 210 juta orang di 185 negara, saudara. Bahkan saya pernah membaca bahkan di beberapa lewat satelit dia kurang lebih miliaran orang sudah pernah mendengar khotbah dia. Tapi legasi yang ditinggalkan adalah warisan yang ditinggalkan membawa orang kepada Yesus Kristus. Saudara, mana pertanyaan perlu kita tanya dalam hidup kita? Apakah kita mau meninggalkan warisan dengan membawa orang kepada Kristus? Atau justru karena hidup kita orang jadi meninggalkan Tuhan dalam hidupnya? Saya berdoa kita semua meninggalkan warisan yang terbaik, membawa orang untuk mengenal kepada Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Untuk bisa melihat hari yang hebat, Anda harus punya determinasi, ketetapan hati yang kuat dalam kehidupan saudara semua. Saya tidak perpanjang firman Tuhan hari ini, tapi supaya kita bisa melakukan hal-hal yang hebat, tentu dimulai dari memiliki hari-hari yang hebat dalam hidup kita, saudara. Belajarlah untuk mengevaluasi diri, belajar untuk eliminasi, membuang hal-hal yang kurang berkenan dalam hidup saudara. Yang kepada Tuhan juga, belajar untuk fokus, konsentrasi dalam kehidupanmu, dan belajar untuk mempunyai determinasi, ketetapan hati, teguh, kuat, tidak mudah menyerah, dan kita tinggalkan warisan yang terbaik bagi keluarga dan bagi banyak orang. Happy Sunday. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari saya mengajak jemaat untuk bisa bangkit berdiri, untuk kita berdoa bersama-sama. Mari arahkan hatimu sekali lagi. Saya percaya anugerah Tuhan yang begitu berlimpah-limpah untuk hidup kita semuanya. Di tahun yang baru, di bulan pertama ini yang kita sudah masuki, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita mulai mengevaluasi diri kita, belajar membuang hal-hal yang mungkin kurang berkenan, belajar fokus, konsentrasi apa yang Tuhan telah percayakan dalam hidupmu, dan belajar untuk punya ketetapan hati yang kuat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi hamba percaya firman hari ini merupakan firman yang menjadi rema, kekuatan bagi umat-Mu semua, Tuhan. Kami percaya kami akan melihat perkara-perkara yang indah, yang besar dalam hidup kami. Itu karena dimulai dari hari-hari kami yang hebat yang kami lalui. Kami belajar Tuhan untuk mengevaluasi diri kami, mengkoreksi diri kami. Kami ingin menjadi seperti Kristus Yesus dalam kehidupan kami. Tuntun hidup kami. Kami belum sempurna, Tuhan. Tuntun hidup kami untuk menjadi seperti Engkau, Tuhan, dalam hidup kami. Kami belajar juga untuk membuang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu.
Belajar untuk fokus, konsentrasi apa yang telah percayakan dalam kehidupan kami. Dan kami belajar untuk punya determinasi, ketetapan hati, teguh, kuat dalam kehidupan kami. Tidak mudah menyerah dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Berkati umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Bersama Tuhan kami pasti melewati tahun-tahun yang indah, tahun-tahun yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Umat Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari di akhir ibadah ini kita bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Diberkati setiap saudara dengan berkat yang terbaik. Seluruh persembahan dan pelayanan kesaksian hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.